Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit soal yang namanya kelas industri. Apa sih kelas industri itu? Nah, oke, udah mulai. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Tri. Nah, saat ini saya lagi ada di rumah makan Gerai Lodeh. Ini salah satu rumah makan yang keren di Purwokerto. Rumah makan buat keluarga. Ini pemandangannya juga keren, teman-teman bisa lihat nih. Nuansa Joglo Jawa. Nah, bukanya cepet, gasik jam 7 udah buka. Saya sama Mbak Uci sarapan di sini. Nah, sambil sarapan kemudian kita akan coba sharing-sharing lagi masih tentang dunia per SMK-an. Kita ngobrol tentang apa ya? Oke, gini aja. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit soal yang namanya kelas industri. Apa sih kelas industri itu? Nah, mungkin teman-teman banyak yang penasaran juga ya. Nah, jadi kelas industri itu sebetulnya merupakan mandat dari Pak Wikan Sakharinto sebagai Ditjen Pendidikan Vokasi. Jadi kalau SMK itu ya teman-teman ya, masuknya ke pendidikan vokasi. Nah, di bawah arahan namanya Pak Wikan Sakharinto sebagai Ditjen Pendidikan Vokasinya. Nah, Pak Wikan Sakharinto itu punya program namanya Link and Match alias taut dan sesuai. Nah, program ini merupakan bentuk upaya Pak Wikan untuk memajukan SMK. Dasar pemikirannya bahwa sekarang sudah saatnya SMK itu berkolaborasi dengan dunia industri. Nah, kalau istilahnya Pak Wikan adalah nikah massal antara SMK dengan dunia industri. Kok perlu nikah massal sih antara SMK dengan dunia industri? Ya karena memang saat ini perkembangan di dunia industri kan cepat banget nih. Nah, dunia SMK itu harus bisa mengikuti. Makanya kemudian dunia industri diminta untuk masuk ke SMK. Loh, ngapain sih orang industri masuk ke SMK? Nanti mereka ngapain aja? Nah, jadi programnya Pak Wikan itu disebut sebagai 8+I. Apa aja sih 8+I itu? Nah, coba saya share ya teman-teman ya. Yang pertama adalah sinkronisasi kurikulum. Nah, jadi nanti dunia industri akan diminta melakukan sinkronisasi. Jadi kira-kira dari kurikulum yang sudah ada dibikin sama pemerintah Republik Indonesia nih, kira-kira nyambungnya di mana? Gitu. Jadi supaya antara yang ada di kurikulum dengan aktivitas di dunia industri itu nyambung. Selama ini kan banyak yang nggak nyambung nih. Jadi yang diajarin di kampus, di sekolah itu nggak nyambung sama kenyataan real di dunia industri. Nah, dengan adanya sinkronisasi ini disambungin, jadi supaya nanti materi yang diajarkan di sekolah juga sesuai dengan kebutuhan di dunia industri. Itu satu, sinkronisasi kurikulum. Yang kedua adalah magang guru. Jadi yang magang di dunia industri bukan hanya siswanya aja teman-teman, tapi gurunya juga wajib magang. Ngapain guru magang di dunia industri? Supaya gurunya itu juga update perkembangan di dunia industri itu sekarang seperti apa sih, ilmu apa yang lagi dibutuhkan sama dunia industri itu guru-guru perlu paham. Makanya kemudian diminta untuk magang di dunia industri supaya nggak ketinggalan informasi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu namanya program guru tamu. Nah, guru tamu ini kemudian para praktisi dari dunia industri itu diminta masuk mengajar ke sekolah. Supaya selain gurunya, siswanya juga update. Oh, kalau misalnya di digital marketing nih, sekarang yang lagi rame adalah TikTok. Nah, ini dunia industri yang ngajarin ke anak-anak SMK gimana sih TikTokan tapi bisa dapat duit. Nah, kalau sekedar TikTokan mungkin teman-teman di SMK sudah jago-jago lah. Tapi gimana TikTokan itu positif dan menghasilkan uang, itu yang kemudian diajarkan oleh mentor-mentor guru-guru dari dunia industri. Jadi nanti mentornya gurunya ada yang guru pengampu dari sekolah sama ada yang dari dunia industri. Itu yang nomor 3.
Ada 8 ya, kita kan baru 3 ya. Jadi yang pertama adalah sinkronisasi kurikulum, yang kedua magang guru, yang ketiga adalah guru tamu. Yang keempat apa Om Tri? Yang keempat adalah PKL, praktek kerja lapangan. Ada yang menyebutnya juga sebagai prakarya praktek kerja industri. Intinya sama. Intinya adalah teman-teman di dunia, teman-teman SMK itu diminta untuk merasakan gimana sih asiknya, serunya kerja. Kenapa? Supaya nanti setelah mereka lulus mereka nggak kaget kalau tiba-tiba masuk ke dunia industri yang penuh dengan tantangan. Biasanya PKL itu antara 3 sampai 6 bulan. Nah, kalau di kurikulum baru, kurikulum Merdeka itu PKL-nya 6 bulan full di kelas 12 semester 2. Nah, ini jadi teman-teman yang di SMK juga akan diberi kesempatan untuk merasakan asiknya, serunya dunia kerja. Itu yang keempat. Yang kelimanya apa? Yang kelimanya adalah uji kompetensi. Nah, seperti sudah teman-teman ketahui, sekarang sudah nggak ada lagi nih yang namanya ujian nasional, sudah dihapuskan, alhamdulillah. Lalu syarat kelulusannya gimana? Syarat kelulusannya adalah yang pertama ujian sekolah, yang kedua adalah uji kompetensi. Nah, kebetulan saya sudah jadi asesor LSPP 3, jadi juga berhak melakukan uji kompetensi, menguji, dan PT Kombas Digital Internasional sendiri juga alhamdulillah sudah menjadi TUK, tempat uji kompetensi. Jadi kalau teman-teman dari dunia SMK, Bapak Ibu guru yang kemudian pengen siswanya uji kompetensi LSPP 3 bisa kontak ke saya atau ke PT Kombas. Dan itu syarat kelulusan. Nah, hubungannya dengan tadi PKL itu jadi syarat penting loh teman-teman. Jadi teman-teman SMK itu tidak bisa mengikuti uji kompetensi kalau belum punya sertifikat PKL. Nah, jadi teman-teman yang mau PKL itu tolong PKL-nya serius supaya nanti teman-teman dapat sertifikat PKL dari dunia industrinya. Kalau teman-teman nggak dapat ya berarti nggak bisa uji kompetensi. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6-nya apa? Yang nomor 6-nya adalah bantuan peralatan. Jadi kami sebagai dunia industri, PT Kombas sebagai dunia industri juga wajib memberikan bantuan peralatan untuk menunjang, membantu proses belajar mengajar di sekolah. Nah, kalau Kombas sendiri bantu peralatannya apa Om Tri? Nah, karena kami adalah fokusnya ke dunia digital marketing, berarti nanti bantuan yang diberikan oleh Kombas ke sekolah, kontribusi kami adalah aneka bahan ajar. Jadi tutorial, modul, panduan, bahan ajar sudah kami siapkan. Jadi misalnya nih, gimana sih caranya jualan di Tokopedia, gimana sih caranya jualan di Shopee, di Bukalapak, itu nanti tutorialnya sudah ada. Jadi adik-adik di SMK tinggal ngikutin aja step by stepnya, tahapannya seperti apa, nggak usah bingung-bingung mikir. Itu sudah di-create oleh Kombas dalam bentuk, ada yang bentuknya PDF, ada yang PowerPoint, dan yang paling seru adalah kita udah bikin yang bentuknya video. Jadi tinggal ditonton aja nanti, gampang kan? Itu yang nomor 6. Yang nomor 7 adalah komitmen kuat untuk serapan lulusan. Nah, ini tantangan sebetulnya. Jadi yang siswa-siswa yang sudah dididik, dilatih, dibina, dan diarahkan oleh dunia industri termasuk PT Kombas, itu kalau lulus mau gimana? Jadi dunia industri diminta berkomitmen untuk menyerap atau menyalurkan lulusan SMK. Insya Allah kami siap, PT Kombas siap menyerap dan menyalurkan lulusan teman-teman SMK. Tapi ada syaratnya. Tentu saja syaratnya adalah karena dunia industri itu persaingannya sangat ketat, tantangannya seru, jadi teman-teman juga harus punya yang namanya kompetensi. Kalau teman-teman kompetensinya sudah sesuai dengan yang diinginkan dunia industri, saya jamin teman-teman pasti tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kebetulan PT Kombas juga sudah mengembangkan yang namanya Kombas platform, namanya Kombas Freelancer. Nah, jadi teman-teman yang masih sekolah, misalnya PKL di Kombas nih, kemudian sudah dilatih, sudah keren, sudah bisa jualan online sendiri, terus sudah siap masuk ke dunia kerja yang profesional, nanti teman-teman bisa kita masukkan ke
platform Kombas Freelancer. Jadi meskipun teman-teman masih sekolah, itu sudah bisa dapat cuan. Dengan cara apa? Dengan cara nanti kita hubungkan dengan klien-klien yang membutuhkan skill, keahlian, dan profesionalitasnya teman-teman. Keren kan? Nah, jadi meskipun masih sekolah, sudah bisa dapat cuan. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah pemberian beasiswa. Insya Allah Kombas juga siap memberikan beasiswa berprestasi bagi memang teman-teman yang berprestasi pastinya ya. Namanya juga beasiswa prestasi. Gitu. Bentuk beasiswanya macam-macam, tapi memang itu adalah bentuk penghargaan dari kami PT Kombas Digital Internasional kepada teman-teman yang sudah betul-betul serius belajar. Gitu. Karena apa? Karena memang tantangan di dunia kerja itu luar biasa. Kalau teman-teman nggak serius belajar, ya nggak akan kemana-mana. Gitu. Karena dunia kerja berbeda dengan dunia pendidikan ya teman-teman ya. Makanya kemudian dunia industri masuk ke SMK, salah satunya adalah untuk mengenalkan betapa serunya, betapa asiknya dunia kerja di luar. Jadi teman-teman nggak kaget. Gitu. Nah, Kombas sekarang alhamdulillah sudah mengelola sekitar 11 kelas industri di beberapa SMK di Jawa dan Sumatera. Saat ini memang kami baru fokus ke jurusan pemasaran, itu kalau misalnya dulu disebut BDP ya, bisnis daring dan pemasaran, juga jurusan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, atau yang sekarang disebutnya MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Insya Allah tahun depan kami juga akan masuk ke jurusan multimedia dan desain grafika. Juga segera itu ke jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak. Oke, mungkin itu saja sedikit sharing soal kelas industri. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah, atau hubungi saya atau hubungi PT Kombas Digital Internasional. Oke, teman-teman punya ide apa? Silahkan ditulis di bawah ya, nanti kita lanjut diskusi. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.